Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Ayah dan bunda sekalian, perkenankan saya, Miss Amel, menghaturkan salam untuk keluarga besar Little Bear Indonesia. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya resmi bergabung dengan Little Bear Indonesia sejak bulan 9, di mana insya Allah saya bersama dengan miss-miss lainnya akan bekerja sama untuk meningkatkan mutu dari program-program yang sudah ada di tempat yang sama-sama kita cintai ini, yakni Little Bear Indonesia. Mohon doa dan dukungan dari ayah dan bunda sekalian agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam prosesnya. Oleh sebab itu, izinkanlah Miss Amel memberikan sedikit gambaran untuk ayah dan bunda mengenai program yang akan anak-anak dapatkan pada semester kedua, di mana program tersebut sudah kita mulai dalam beberapa bulan terakhir. Mari kita mulai. Ayah dan bunda sekalian, metode pendidikan lama memaksakan dalam tanda kutip anak-anak untuk menerima dan mengerjakan apa yang telah dibuat dan diprogram oleh guru untuk bahan ajarnya. Guru seolah-olah menjadi sosok yang paling tahu dan paling pintar. Anak-anak hanya diharuskan mengerjakan tugas-tugas, sehingga mereka terbiasa hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Jika anak banyak bertanya, maka labeling cerewet pun akan didapatkannya. Padahal hal ini adalah tantangan untuk belajar tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh anak. Apakah ayah dan bunda pernah mendengar metode sentra? Ya, metode sentra. Dalam metode sentra, di dalamnya berusaha untuk mendobrak dan mengubah paradigma pendidikan yang harus dilakukan sejak dini, karena anak memiliki periode tumbuh kembang yang disebut sebagai golden age. Ayah dan bunda sekalian, metode sentra menekankan individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahamannya. Metode sentra membangun kecerdasan jamak yang ada pada anak secara bersamaan dan berimbang. Seluruh potensi kecerdasan ini dibangun melalui sentra-sentra bermain yang meliputi 3 jenis main, yaitu main pembangunan, main peran, dan sensori motor. Pada metode ini, guru tidak membuat program akan mengajar apa hari ini, namun sebaliknya, yakni apa yang dapat dipelajari dari anak hari ini. Metode sentra juga mementingkan pembangunan pada kecerdasan spiritual anak dengan ibadah, doa-doa, serta pengembangan karakter-karakter luhur berdasarkan sifat-sifat Allah yang mulia. Selain itu, yang paling menonjol dalam metode sentra adalah disiplin with love. Guru dilarang melakukan 3M saat melakukan interaksi dengan anak. 3M tersebut adalah dilarang menyuruh, dilarang melarang, dan dilarang untuk marah. Guru dilarang untuk menyuruh tujuannya adalah agar anak memiliki inisiatif. Guru juga dilarang untuk melarang, tujuannya adalah agar anak berani bertindak dan berpendapat. Sedangkan guru dilarang marah, tujuannya adalah agar anak tidak kehilangan akal sehatnya. Metode sentra sendiri dikembangkan oleh Creative Center for Childhood Research and Training di Florida yang dikenal dengan nama metode Beyond Center and Circle Time. Metode ini telah diterapkan di Creative Preschool Florida lebih dari 25 tahun, yang kemudian diadopsi oleh Sekolah Al-Falah di Cibubur sejak tahun 1995. Insya Allah ada 6 sentra yang akan kita terapkan di sekolah. Dan ke-6 sentra tersebut adalah sentra bahan alam, sentra imtak, sentra seni, sentra main peran, sentra balok, dan sentra persiapan. Selain itu juga akan ditambah dengan kegiatan lainnya seperti olahraga, cooking, dan sensory play. Ayah dan bunda sekalian, kita akan mengenal sentra yang pertama, yaitu sentra bahan alam. Di mana sentra bahan alam merupakan sentra yang disebut sebagai induk dari semua sentra. Karena sentra bahan alam dapat digunakan untuk anak belajar kontrol diri. Maka tujuan bermain di sentra bahan alam adalah memperkuat fine motor skill, mendukung tahap perkembangan sensori motor, mendukung anak belajar konsep-konsep sains, dan membangun kontrol diri. Yang kedua adalah sentra imtak.
Sentra Imtak adalah sentra yang memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pelajaran, nilai-nilai, aturan-aturan agama Islam, sehingga anak dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan sehari-hari pada kegiatan main. Dengan sentra ini diharapkan anak akan menyukai dan senang pada agamanya, dapat bersikap atau berakhlakul karimah, dan dapat praktek langsung belajar beribadah yang benar. Berikutnya adalah sentra main peran. Sentra main peran terbagi menjadi dua, yaitu main peran besar dan main peran kecil. Di dalam sentra ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengertian mereka tentang dunia sekitarnya. Kemampuan berbahasa dan keterampilan mengambil sudut pandang juga dapat dikembangkan dalam sentra ini. Tujuan khusus dari sentra main peran adalah mengembangkan kemampuan interaksi sosial dan berbahasa pada anak. Yang keempat adalah sentra seni, di mana sentra seni adalah sentra yang memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi dengan alat dan bahan seni, dan fokus kegiatan yang mendukung keterampilan motorik halus pada anak. Tujuan khusus dari sentra seni adalah agar anak mendapatkan kesenangan, mendapatkan nilai-nilai estetik, dan mendapatkan kerangka berpikir yang sistematis dengan fokus kegiatan eksplorasi warna, keterampilan motorik halus, dan proses kreativitas dari start hingga finish. Sedangkan sentra yang kelima dan keenam adalah sentra persiapan dan balok, di mana kedua sentra ini adalah kegiatan yang dikhususkan untuk kelompok besar, yakni kelompok playgroup dan TK. Sentra persiapan adalah sentra untuk tepat bekerja dan memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kognisi, motorik halus, dan keaksaraan. Dan fokus kegiatan ini adalah matematika, membaca, dan menulis. Tujuan dari sentra persiapan sendiri adalah memberikan kesempatan pada anak untuk mengurutkan, membuat pola-pola, dan mengorganisasikan alat-alat dan bahan kerja, termasuk persiapan membaca dan menulis. Kegiatan keaksaraan dan matematika adalah kegiatan yang banyak dilakukan di sentra ini. Yang terakhir adalah sentra balok. Sentra balok adalah sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sistematika berpikir dengan media terstruktur. Tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kemampuan konstruksi mereka dari membuat susunan garis lurus ke atas ke representasi nyata, dan dari bermain sendiri ke kemampuan bekerja dalam kelompok kecil, merencanakan, dan membangun. Ayah dan Bunda, demikianlah sedikit gambaran mengenai metode sentra yang akan anak-anak dapatkan pada semester 2 yang akan datang. Semoga kita dapat membangun kerjasama yang baik untuk mengoptimalkan tumbuh kembang putra-putri kita tercinta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.